Astagfirullah. Tolong ini dulu dimatiin dulu voice-nya dong, yang lain dong, biar ibunya aja dulu. Ya, mata kuliah kalkulus ini. Nah, bobotnya 4 SKS, makanya diselenggarakannya 1 minggu 2 kali dengan masing-masing 2 SKS. Jadi ada kenapa diselenggarakan 2 kali itu karena ini bobotnya 4 SKS. Terus nah ini referensinya. Yang utamanya dari ini buku Kalkulus Parsel yang edisi 9. Kemarin Ibu sudah kirim linknya. Itu versinya versi bahasa Inggris, tapi untuk versi bahasa Indonesia sudah banyak ya. Untuk referensi kalkulus yang lain, versi bahasa Indonesianya sudah banyak. Ibu lihat di video atau ya di YouTube atau tulisan juga udah cukup banyak. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, untuk penilaian ini standarnya ada tugas, UTS, UAS, kuis, dan kehadiran. Tapi kalau di poin dari fakultas itu ada kehadiran. Dengan kalau yang dari fakultas, jadi yang universitas, persentase penilaiannya sudah ditentukan seperti UTS 30%, UAS 40%, terus tugas, kuis, dan kehadiran 10%. Nah, untuk mata kuliah kalkulus ini penilaiannya presentasinya Ibu tentukan di akhir. Persentase atau pembobotannya ditentukan di akhir. Gimana nanti pembobotan yang memberikan nilai terbaik. Nah, ini materinya. Kalau dari textbooknya mulai dari bab 0 sampai ke fungsi transenden. Di bab 0 ini ada bilangan real, kemudian fungsi, kemudian limit, turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral, dan fungsi transenden. Materinya itu jadi sepanjang semester nanti kita akan membahas tadi sekitar berapa? 7 bab. Nah, kita masuk ke materi pertama kita. Ini mengenai bilangan real, khususnya ya ini kita coba pakai slide show. Nah, kita bahas tentang sistem bilangan real. Tujuannya ini definisi, memahami definisi, terus sistem bilangan real, ada pertidaksamaan, ya, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sistem bilangan atau taksonomi bilangan, atau kita lihat bukan urutannya apa ya, lihat mana jangkauan bilangan yang lebih besar, atau biasanya di analisis biasanya kita sebut inklusi, mana yang memuat yang lain, atau inklusi itu hubungannya seperti apa, saling memuatkah, beririsankah, atau seperti apa. Nah, kalau di sini untuk sistem bilangan ini yang akan diperlihatkan mana termuat di mana. Nah, kita lihat sistem bilangan yang paling kecil itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu kalau didaftarkan nilai-nilainya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, kemudian ada bilangan bulat, tapi kita di Indonesia di SD kita kenal sistem bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan asli ditambah 0. Nah, kalau secara umum kita tidak bukan tidak ada bilangan cacah, jadi tidak diperkenalkan. Yang ada bilangan asli, kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli ditambah negatifnya dan 0. Kalau didaftarkan anggotanya mulai min hingga dan seterusnya min 2, min 1 dan awal kene. Nah, bilangan yang lebih besar dari bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional kita ketahui itu adalah bilangan yang bisa dituliskan sebagai ini A per B, dengan A dan B-nya bilangan bulat, kemudian B-nya atau pembaginya ini syaratnya tidak boleh 0. Kemudian bilangan yang lebih besar lagi itu adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan rasional. Ini rasional yang ini digabung dengan bilangan irasional. Jadi yang ada di sininya ini adalah bilangan irasionalnya. Nah, kalau bilangan-bilangan ini, ya bilangan asli, bilangan bulat, rasional, bilangan real, kita tuliskan dalam bentuk desimal. Bilangan rasional, asli atau bilangan bulat, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk desimal yang berulang. Contohnya kalau 1, ini kalau misalnya kita punya bilangan 1, itu ini kan sama aja dengan 1,000 terus ya, nolnya ditulis berulang. Nah, yang ditulis berulang ini, ini nolnya ditulis berulang. Atau misalnya kita punya bilangan, ini bilangan rasional 1/3, itu kalau dituliskan dalam bentuk desimal, ini kan 0,3. Ya, 3 terus 3-nya berulang. Ini angka 3-nya berulang. Ya, kita lihat. Nah, kalau bilangan irasional itu contohnya bilangan pi. Nah, ini merupakan bilangan irasional. Tapi biasanya kalau di SMA atau di sekolah sebelumnya, nilai pi ini didekati oleh 22/7. Jadi 22/7 itu bukan nilai asli, bukan nilai sebenarnya. Jadi 22/7 ini bukan nilai sebenarnya dari pi. Ini hanya nilai pendekatannya saja. Begitu juga biasanya kita kenal pendekatan yang lain atau pendekatan atau aproksimasi dari pi ini adalah 3,14. Dan karena teman-teman di sini ya calon-calon atau sudah menjadi matematikawan, kita kenal ada hari pi. Hari pi itu adalah tanggal 14 Maret. Ya, 14 Maret itu dikenal sebagai hari pi. Nah, untuk sekarang ada peneliti yang menuliskan bilangan pi itu sampai sekarang ini ya, ada yang sampai ke digit ke 2 miliar. Yaitu nulisnya gimana ya, bilangannya panjang sekali. Jadi ya ini contohnya bilangannya ini tidak berulang. Atau yang lain itu adalah bilangan akar 2, akar 3, dan seterusnya, contoh lain. Nah, ini contoh bilangan irasional lainnya. Itu akar 2, akar 3, akar 5, itu juga merupakan bilangan irasional. Nah,
himpunan bilangan tadi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk settingan garis satu dimensi. Nah, sebenarnya garis ini bisa kita garis bilangan ini bisa kita visualisasikan atau ilustrasikan kalau sifat dari bilangan tadi udah ini ya. Yuk, maju dulu deh ke sifat bilangan. Nah, ini sifat bilangan real itu ada yang akan dibahas di sini hanya sifat urutannya. Sebenarnya sifat bilangan real itu ada 3 kalau nggak salah. Ada sifat aljabarnya, sifat urutan, dan kelengkapan. Yang dibahas di sini sifat urutannya saja. Sifat urutan yaitu trikotomi. Trikotomi ini katanya jika ada sembarang dua bilangan real, maka kedua bilangan real ini itu akan memenuhi urutan seperti ini. Jadi X kurang dari Y, atau X-nya lebih besar dari Y, atau X-nya sama dengan Y. Yang dimaksud di sini kan pakai notasi ini ya, umum ya. Jadi sembarang dua bilangan X dan Y. Contohnya misalnya kita punya X-nya sama dengan 2. Ini agak susah kalau dituliskan di sini. Bentar ya. Kita lanjutkan lagi. Contohnya kita punya misalnya di sini X sama dengan 2, kemudian Y. Ya, kita ambil 5, maka dia akan memenuhi urutan yang pertama ini. Ya, atau kita ambil X-nya sama dengan 10, kemudian Y-nya 1, maka dia akan memenuhi urutan yang ketiga. Atau misalnya kita ambil X-nya 3, Y-nya juga 3, ya, maka dia akan memenuhi ini bentuk urutan yang ketiga ini. Nah, trikotomi tadi itu memenuhi sifat ketransitifan. Jadi kalau misalnya di sini X kurang Y, kita pilih X dan Y-nya 2 dan 3, jadi 2 kurang dari 3, kemudian 3 kurang dari 5, maka 2 juga kurang dari 5. Itu sifat transitifnya. Kemudian perkalian, nah kalau kita punya urutan seperti ini, X kurang dari Y, kemudian ada bilangan positif Z, maka kalau kita kalikan Z, harus dikalikan ke dua ruasnya ya. Ini urutannya tidak berubah, tapi kalau Z-nya itu adalah bilangan negatif, dikalikan ke urutan ini, maka urutan yang dikalikan itu jadi berubah. Ya.
kembali ke tadi yang sebelumnya. Jadi karena ada sifat tadi, sifat bilangan real tadi, itu ada urutannya. Nah, kita bisa buat garis bilangan seperti ini. Yang pertama kita tentukan titik asalnya. Biasanya kita tentukan titik asalnya dengan 0. Kita bandingkan setiap dua bilangan. Misalnya 1 dengan 0, 1 lebih besar berarti ada di sebelah kanan, dan seterusnya. Setiap bilangan yang lebih besar berarti ada di sebelah kanan. Bilangan yang lebih kecil ada di sebelah kiri. Nah, kalau urutannya kita kumpulkan, kita punya garis bilangan. Nah, ini kan garis bilangan real itu mulainya dari min tahingga sampai tahingga. Garis bilangan ini bisa kita potong. Kita potong menjadi selang himpunan bagian. Ya, himpunan bagian dari garis bilangan real, itu adalah selang real. Nah, ini jenis-jenis selang. Cara menulis himpunannya seperti ini. Ini adalah semua X yang lebih kecil dari A, atau semua X yang ada di sebelah kiri A. Ini grafiknya seperti ini. Jadi semua bilangan yang ada di sebelah kiri A. Yang ini ada tambahan sama dengannya, artinya bilangan batasnya atau A-nya juga termuat. Selangnya bedanya di sini. Ini menunjukkan selang tutup, jadi batasnya termuat. Intervalnya seperti ini titiknya termuat ya. Ini semua bilangan himpunan ini ilustrasinya berupa grafik ini adalah bilangan yang ada di sebelah kiri dari A, termasuk A-nya sendiri. Nah, kalau ini ada batas kanan dan batas kirinya. Ini adalah himpunan X yang ada di antara A dan B. Ini selangnya seperti ini, ilustrasinya. Kemudian yang titik batasnya termuat. Kemudian ada ini himpunan di mana bilangannya yang lebih besar dari B. Ini intervalnya, selangnya seperti ini, ilustrasinya ini. Jadi semua bilangan yang lebih besar dari B. Nah, untuk seluruh himpunan bilangan real itu biasanya notasinya R saja, atau selang seperti ini harusnya min tahingga ya, min tahingga sampai tahingga, dan bentuknya seperti ini, garis bilangan yang kanan kirinya ini ya, tahingga. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini masuk ke pertidaksamaan. Bentuk umum pertidaksamaan, kalau kita tuliskan dalam bentuk utuhnya, lengkapnya, itu adalah seperti ini. Ini jadi ada dua fungsi rasional. Fungsi rasional karena ya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sama seperti bilangan rasional, ini syaratnya si pembaginya yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, solusi dari pertidaksamaan atau semua nilai bilangan real atau semua X yang memenuhi pertidaksamaan tadi supaya pertidaksamaannya benar, itu disebut himpunan penyelesaian. Cara menentukan himpunan penyelesaian ini katanya caranya ini, kita bentuk, kita buat pertidaksamaan atau suatu fungsi rasional yang di kiri saja atau di kanan saja boleh ya. Ya, ini suatu bilangan rasional yang kurang dari 0. Kemudian tentukan faktor linearnya atau kuadratnya. Nah, kemudian tentukan titik pecahnya, atau waktu SMA kita kenal sebagai pembuat nolnya, kita tentukan pembuat nolnya. Nah, ini
contoh untuk menentukan himpunan penyelesaian. Contohnya ada masalah seperti ini. Ini 2x min 3 ada di antara 5 sampai 13. Nah, kalau kita gunakan sifat bilangan real, ini di baris keduanya kita gunakan sifat bilangan real. Jadi, ini kan ada min 3. Min 3 itu kita cari inverse-nya. Inverse-nya adalah plus 3. Inverse-nya adalah plus 3. Jadi semua ruas kita tambah dengan 3. Ya, ini terlihat di baris kedua ya, udah ada semua. Karena kita semua ruas kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, maka urutannya tidak berubah. Yang dimaksud urutan itu adalah ini. Ini urutannya tidak berganti arah, urutannya tetap. Nah, ini terus kita lihat kita selesaikan ini jadi ini ya, jadi ini. Kemudian untuk mengubah ini jadi X, maka 2-nya kita cari inverse-nya. Inverse dari 2 terhadap perkalian itu adalah setengah. Jadi ini kita kalikan setengah. Semua ruas kita kalikan setengah. Dan setengah ini merupakan bilangan positif. Karena dia bilangan positif, jadi urutannya tidak berubah. Ya, sesuai dengan sifat di urutan bilangan real. Nah, ini karena tidak berubah, nah kita selesaikan, hasilnya jadi ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah semua bilangan X yang ada di antara 4 sampai 8. Kalau kita buat atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini dalam bentuk interval tutup 4 sampai 8. Kalau dalam grafik bentuknya ini ya grafiknya. Yang ini grafiknya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini caranya sama seperti tadi. Jadi di sini kita jumlahkan dengan inverse-nya. Inverse dari 6 adalah min 6. Jadi semua ruas kita jumlahkan dengan min 6. Nah, ini kita kalikan min 1. Karena dikali min 1 itu kurang dari 0, jadi urutannya berubah. Ini urutannya berubah. Ini asalnya lebih kecil, jadi lebih besar. Ya. Terus kenapa ini? Oke, kali minus. Oh, ini hanya penulisan aja ya. Tulisannya diperbaiki jadi seperti ini. Nah, supaya ini jadi X, ini kita kalikan inverse-nya, yaitu 1/4. Karena 1/4 itu adalah bilangan positif, maka di sini urutannya tidak berubah. Jadi, dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, seperti ini dalam bentuk intervalnya. Kemudian contoh yang selanjutnya, di sini ada kuadratnya. Jadi ini bisa kita, tadi kan katanya kalau yang bentuk kuadrat, kita harus cari, pembuat nolnya atau titik pecahnya. Untuk menentukan pembuat nol, ada 3 cara. Yang ini adalah pemfaktoran. Kemudian ada yang rumus diskriminan atau rumus ABC. Terus yang ketiga ada dengan kuadrat sempurna. Jadi boleh dengan salah satu cara, tapi yang paling praktis biasanya dengan cara ini, memfaktorkan. Ya. Kita ingatkan lagi untuk cara memfaktorkan. Jadi harus kita cari gimana? 2 bilangan A dan B, kalau kita jumlahkan hasilnya jadi min 5, kalau kita kalikan hasilnya jadi 2 kali min 3 atau hasilnya jadi min 6.
Ini hasilnya jadi ini 2x. Masih pada ingat kan? Ya, kalau Ingat, Bu. ya, nggak usah dijelaskan lebih jauh berarti ya. Nah, dari titik pecahnya dari yang ini, kenapa ini? Nah, ini titik pecah yang ini kita buat sama dengan 0, kita peroleh X-nya adalah ini, 1/2. Kemudian untuk titik pecah yang kedua, atau pembuat 0 yang kedua, ya ini, ya ini kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nah, terus kita titik pecah ini kita pasangkan di garis bilangan min setengah dan 3. Kemudian kita uji dengan bilangan yang ada di antara ini. Karena di antara min setengah sampai 3 itu ada 0. 0 ini kita uji ke ini ya, masalahnya. Kita substitusikan ke sini, ini jadi 0, ini 0, hasilnya jadi min 3. Min 3 itu bilangan yang kurang dari 0. Jadi di antara selang ini kita punya min. Nah, kebalikannya atau tetangganya berarti mempunyai nilai positif. Sesuai dengan masalah, ini masalahnya kita cari X yang min, berarti yang kita cari itu adalah yang ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini contoh selanjutnya. Nah, ini ada 2 pertidaksamaan. Ada 2. Ya, ada 2 pertidaksamaan. Ini kita selesaikan ya masing-masing. Jadi yang pertidaksamaan ruas kiri dulu, baru ruas kanan. Nah, kita selesaikan masing-masing. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Ini X sama dengan X kurang dari 10/9 dan X lebih besar dari 0. Ya. Karena ini penghubungnya dan, jadi kita iriskan. Jadi 2 masalah tadi kita iriskan. Kita punya himpunan penyelesaiannya, itu adalah irisan kedua yang tadi. Itu, ini kalau dilihat dari garis bilangannya, kita peroleh irisannya seperti ini. Nah, ini irisannya adalah 0 sampai ya himpunan penyelesaiannya 0 sampai 10/9. Oke. Selanjutnya ini contoh yang kelima. Ini bentuknya udah bentuk rasional. Nah, bentuk rasional ini tadi di slide sebelumnya katanya kalau semuanya sebenarnya kita pindahkan ke ruas, bukan dipindahkan. Ya, jadi bentuk persamaan rasionalnya ada di satu sisi saja. Nah, ini kita peroleh ini kalau di SMA kita kenal dengan apa, pindah ruas. Ya, sebenarnya pindah ruas ini prosesnya yaitu seperti yang Ibu bilang tadi, kita cari inverse dari ini kan ini akan kita buat 0. Untuk supaya jadi 0 atau jadi identitas penjumlahan, kita harus cari inverse dari bilangan ini. Inverse-nya adalah min 2/3x plus 1. Nah, bilangan tadi min 2/3x min 1 itu kita jumlahkan di kedua ruas pertidaksamaan ini. Yang ruas kirinya jadi ini, yang ruas kanannya jadi 0 karena bilangan tadi saling inverse. Nah, terus ini kita samakan penyebutnya. Biasanya prosesnya kita kenal katanya dengan kita kalikan yang bawah, terus yang atasnya kita kali silang, gitu ya.
Nah, proses yang terjadi sebenarnya bilangan yang ini, yang kiri ini, supaya sama penyebutnya. Jadi ini ya, kita kalikan 1. Yang bilangan ini kita kalikan 1. Satunya berapa? Satunya itu adalah 3x min 1 per 3x min 1. Jadi kita akan peroleh yang ini kita kalikan 1, satunya adalah 3x min 1 per 3x min 1. Dan kita peroleh bilangannya yang ini, segini. Ya. Kemudian yang kanannya, yang ini juga kita kalikan 1. Yang 2 ini. Satunya itu adalah ini, x plus 1. Ya. Kan 1 itu adalah identitas perkalian. Ya, itu kalau kita lihat dari sifat aljabarnya. Kalau kita kali bilangan apapun kan, kalau kita kalikan 1, bilangannya tetap dirinya sendiri. Dan kita peroleh karena dikalikan yang biru tadi, ini hasil yang birunya adalah ini. Nah, kita lihat yang merah dan yang biru itu punya penyebut yang sama, bagian bawah yang sama. Kalau bagian bawahnya sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan. Hasil jumlahnya adalah ini. Ya. Kemudian dari sini kita cari pembuat nolnya atau titik pecahnya ya. Titik pecahnya ini min 1. Ini kita buat sama dengan 0. Jadi kita peroleh min 1. Kemudian ini kita buat sama dengan 0. Kita peroleh sepertiga. Dan yang atas pembilangnya sama dengan 3. Nah, khusus untuk yang di bawah, ini sebenarnya nanti X-nya tidak boleh sama dengan min 1. X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Makanya nanti di garis bilangan kita lihat di sini min 1, terus sepertiga, ini lingkaran kosong ya. Tapi karena di sini ininya juga kurang dari, ya titik pecah ketiga juga kosong. Nanti kalau misalnya ininya ada sama dengannya, ini ada sama dengannya, titik pecah ketiga itu penuh, bisa penuh. Tapi yang titik pecah min 1 dan sepertiganya tetap lingkaran kosong. Nah, kita uji. Cara mengujinya sama ya, seperti tadi. Karena di sini udah ada petunjuknya, kita cari yang minus, jadi kita ujinya dengan ini, persamaan yang kedua. Kenapa persamaan kedua? Ya, ini tanda minus itu karena kita uji dengan ini, persamaan yang kedua ini, pertidaksamaan yang kedua. Jadi di antara sepertiga dan 3 itu ada bilangan 2. Jadi kalau kita coba substitusikan, jangan 2 ya, 1 aja. Bilangan 1 kita substitusikan ke sini, ke pertidaksamaan ini, maka hasilnya jadi min setengah dikurangi 1. Jadi hasilnya min setengah, jadi negatif. Tapi kalau misalnya kita coba ujikan ke pertidaksamaan yang atasnya, pertidaksamaan yang atas, yang ini, tadi bilangan yang ada di antaranya itu adalah berapa tadi? 1. Maka kita akan peroleh setengah kurang dari 1. Ini adalah benar. Jadi di sini ini benar. Ya, jadi di antara selang ini yang benar, kemudian tetangganya pasti salah. Ini salah. Tetangganya lagi benar. Nah, kita lihat di
ujinya yang positif negatif itu juga sama ya. Jadi mengujinya itu tergantung kita pakai pertidaksamaan baris yang mana. Nah, ini sama ya, hasilnya sama aja. Jadi yang kita pakai itu adalah nilai yang negatif menurut baris kedua atau yang benar menurut baris pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini dari minta hingga sampai 1 gabung yang ini. Ya, itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lihat contoh lainnya. Contoh selanjutnya, contoh ke-6 masih bentuk pertidaksamaan rasional. Ini caranya sama seperti tadi. Yang ini kita cari inverse-nya. Jadi minus, ya jadi seperti di bawah ke kiri. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kemudian kita punya ini. Ya, yang membedakan dengan soal kelima tadi, ini adalah ini tandanya. Ini ada sama dengannya. Nah, nanti yang membedakan bentar, tadi ada yang hilang. Ada ya. Yang membedakan tadi tanda kurang darinya itu untuk titik pecahnya. Nah, tadi pembilangnya ini ya, pembilangnya 2x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini tidak bisa kita cari akarnya, tidak bisa kita cari pembuat nolnya. Karena fungsinya, fungsinya itu kalau kita buat grafiknya itu seperti ini. Nah, grafiknya. Nah, grafik fungsi pembilang tadi itu grafiknya seperti ini. 2x kuadrat plus 2x plus 3, grafiknya seperti ini. Dia selalu ada di atas sumbu x. Ya, dan ini nilai diskriminannya negatif. Diskriminannya selalu negatif, artinya sumbunya selalu di atas ya, yang ini diskriminannya negatif, nilai fungsinya selalu positif, artinya selalu di atas sumbu x. Kemudian ada titik pecahnya 2 dan min 3 itu diperoleh dari yang ini diperoleh dari penyebutnya. Jadi pembilangnya tidak ada titik pecahnya. Nah, 2 dan min 3 ini diperoleh dari penyebutnya. Kemudian kita ini di garis bilangan. Ya, min 2 dan 3 ini kita ujikan ke pertidaksamaan. Nah, ini di antara min 3 dan 2 itu ada 0. Jadi kita peroleh yang diinginkan itu adalah yang negatifnya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Jadi yang ini ya, himpunan penyelesaiannya yang bawah. Kita masuk ke materi selanjutnya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Kita punya fungsi nilai mutlak. Ini didefinisikan. Fungsi nilai mutlak itu adalah ini. Notasinya ini ya, 2 garis ini, 2 garis bar ini.
itu akan sama dengan dirinya sendiri kalau X-nya bernilai positif, kemudian akan bernilai minus X jika X-nya negatif. Jadi kalau definisi ini kita jabarkan, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya X-nya sama dengan 8, nah maka kita nilai X ini kita substitusikan ke dalam fungsi nilai mutlak. Ini akan sama dengan, karena 8 itu lebih besar dari 0, ini akan sama dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau kita punya X, misalkan X-nya itu adalah min 3, nah, min 3 ini kita substitusikan ke fungsi nilai mutlak ini. Nah, karena ini min 3, dia nilainya kurang dari 0. Ya. Jadi ini fungsi yang bawah. Ini adalah minus dari X-nya. Dan X-nya sendiri itu adalah min 3. Jadi proses yang terjadi sebenarnya ini. Nah, ini kita kalikan, hasilnya sama dengan 3. Ya, itu yang dari definisi fungsi ini. Seperti itu. Nah, nilai mutlak ini punya arti geometris juga. Arti geometrisnya itu adalah jarak. Jarak dari titik X ke 0. Jadi seperti tadi, kalau kita punya garis bilangan ini kita tentukan titik asalnya atau titik pangkalnya. Nah, ini min 3 itu adalah jaraknya ke titik asal. Karena jarak itu tidak ada nilai negatif, jadi selalu positif. Ya. Kemudian ada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, ada sifat-sifat nilai mutlak. Ini kalau tandanya ya nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kalau tandanya ini kurang dari, berarti si X-nya ada di antara. Tapi kalau tandanya lebih besar dari, berarti X-nya itu adalah yang lebih besar dari A atau kurang dari A. Kemudian kalau kita punya urutan ini, mutlak urutan seperti itu, kalau kita kuadratkan, ini urutannya sama. Yang kelima seperti ini, dan ketidaksamaan segitiga. Ini ada dua ketidaksamaan. Yang pertama, yang ini, yang mutlak X plus Y kurang dari mutlak X ditambah mutlak Y. Dan ini yang kedua. Nah, ini ada contoh penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya ini, kalau yang ini kita langsung gunakan sifat yang ketiga. Yang kedua ya. Sifat yang kedua, karena kurang dari, berarti hasilnya himpunan penyelesaiannya, atau misalnya kita punya ini, kita anggap U, mutlak U kurang dari 3. Jadi U-nya itu ada di antara min 3 sampai 3. Nah, U ini siapa? U-nya itu adalah 2X min 5. Nah, ini kita gunakan sifat bilangan real tadi ya. Jadi untuk menghilangkan ini kita jumlahkan dengan inverse-nya. Terus semua ruas kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Kita peroleh baris yang kedua. Baris ketiga itu adalah hasil perkaliannya. Ini juga kita kalikan dengan inverse-nya. Karena ini bilangan positif, inverse-nya di positif juga. Jadi urutannya tidak berubah. Dan himpunan penyelesaiannya ada di antara 1 sampai 4. Ya.
Contoh yang pertama, contoh yang kedua. Nah, ini katanya bisa kita gunakan sifat keempat. Jadi dua-duanya kita kuadratkan. Ya, karena yang ini yang ruas kirinya positif, ruas kanan juga positif. Jadi karena dua-duanya positif tidak akan merubah urutannya, jadi bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Kita peroleh, nah ini hasil pemfaktorannya ada di paling bawah. Kita peroleh titik pecahnya antara 1 dan 4. Kita uji di sini dengan garis bilangan. Kalau kita lihat ini ya, pakai yang ini. Ini cari yang negatif. Jadi, nah ini ada di antara 1 dan 4. Jadi, dengan cara yang pertama atau kedua kita peroleh himpunan penyelesaian yang sama. Ini contoh yang ketiga. Ini kedua ruas ada nilai mutlaknya. Ya, kedua ruas ada nilai mutlaknya. Nah, ini bisa pakai sifat keempat. Nih, kita kuadratkan kedua ruas, terus kita selesaikan jadi pertidaksamaan satu ruas. Ini kita, terus ini kita faktorkan, kita punya titik pecahnya ini, min 4/3 dan min 1. Terus kita uji di garis bilangan. Nah, hasilnya ini, min 4/3 sampai 1. Nah, ini slide-nya tidak bagus. Kayak contoh yang lain, ini pertidaksamaan nilai mutlak juga, tapi di sini bentuknya rasional. Nah, bentuk ini diselesaikan dengan sifat ketiga. Ya, ini sifat nilai mutlak yang ini. Nah, yang ketiga ini. Ini karena tandanya lebih besar, berarti kita punya yang ini. Nah, contoh yang keempat tadi ya. Nah, ini. Nah, karena tandanya atau, berarti kita menggabungkan dua interval. Ya, ini diselesaikan masing-masing. Ini yang lebih besar dari 2 atau kurang dari min 2. Ini kita peroleh ini hasilnya ini. Kita gabungkan, jadi kita peroleh, ya secara grafisnya seperti ini. Ini himpunan penyelesaian dalam bentuk selangnya ya. Ini. Nah, contoh selanjutnya, contoh yang kelima, ini ada pertidaksamaan ini. Nah, contoh yang kelima ini tidak bisa diselesaikan dengan sifat yang 1, 2, 3. Yang ini ya, kita tidak bisa selesaikan dengan sifat-sifat nilai mutlak atau ketidaksamaan segitiga. Contoh yang kelima tadi itu diselesaikan, harus kita bawa ke definisi fungsinya. Tadi kan kita punya definisi fungsinya yang apa? X itu akan sama dengan X jika dia positif, X-nya lebih besar 0, atau minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi
kedua mutlak ini kita kembalikan ke definisi fungsi mutlak ya. Kita kembalikan ke definisi mutlaknya. Yang pertama, ini. Nah, yang pertama ini akan sama dengan X min 2 atau dirinya sendiri. Ini kalau kita tuliskan lengkap sebenarnya ada ini dulu. Itu kan sesuai dengan definisinya yang di atas ini. Ini jika X min 2-nya lebih besar dari 0. Nah, X min 2 lebih besar dari 0 atau kita punya pertidaksamaan yang ini. Ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah, jadi kalau dituliskan secara fungsinya sebenarnya kita akan punya ini minus, nulisnya agak susah. Kita akan punya minus dari X plus 2. X min 2, minus dari X min 2. Minus X min 2 itu sama dengan yang ini. Ya, sama dengan ini. Jika X min 2-nya kurang dari 0. Jika X min 2 kurang dari 0. Atau sama dengan yang bawah ini. Ya. Jadi begitu juga yang ini nilai mutlak yang kedua ini juga diperoleh dengan cara yang sama. Kita kembalikan dulu ke fungsi ini nilai mutlak awalnya, terus kita peroleh ini. Nah, di sini kita lihat kita punya 2 titik pecah, yaitu 2 dan min 1. Jadi kita buat, untuk membantu kita buat garis bilangannya. Kita punya min 1 dan 2. Nah, dari sini kita punya interval, 3 interval. Jadi kalau berdasarkan irisan dari kedua ini ya, kedua nilai mutlak ini, kita punya min 1 sampai minta hingga sampai min 1 dari sini. Kemudian dilanjutkan 1, satunya yang ini, satunya termuat sampai kurang dari 2. Ya, kemudian interval yang ketiga itu dari 2 dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, interval-interval ini jadi syarat syarat dari himpunan penyelesaiannya. Kita lihat di slide selanjutnya. Kita lihat solusi untuk interval pertama. Interval pertamanya seperti ini. Kita punya masalah yang ini. Untuk interval pertama, yang ini ya. Ini kan X kurang dari 1, berarti kita punya ini untuk nilai mutlak yang mutlak X plus 1-nya bentuknya jadi seperti ini karena ada di interval pertama. Kemudian karena ada di interval pertama juga kita punya nilai mutlak X min 2 itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau dituliskan secara lengkap sih gini. Jadi yang ini kita punya bentuknya 2 min 1. Kemudian yang ininya kita punya min X min 1. Ya. Kemudian di sini di interval ini antara min 1 sampai 2. Nah, ini kurang dari 2 berarti masih ada di sini. Ini ada di 2 min X. Kemudian karena di sini ini lebih besar dari 1, itu ada di wilayah ini ya. Jadi kita punya
X plus 1. Nah, untuk interval ketiga, karena ini ada di X lebih besar dari 2, X lebih besar dari 2, yang ini intervalnya, kita punya ini ya, mutlaknya itu bentuknya jadi X min 2. Kemudian yang ininya ada di sini, X plus 1. Nah, jadi kalau pertidaksamaan ini dituliskan dengan syarat intervalnya, jadi ada 3 pertidaksamaan sebenarnya. Yang pertama itu adalah 3 dikali 2 min X minus dari min X min 1. Ya, ini lebih besar dari min 2. Itu yang interval pertama. Kemudian di interval kedua, kita punya 3 dikali 2 min X. Di sini ya, minus X plus 1 lebih besar dari min 2. Dan yang ketiga, dengan syarat interval ketiga, pertidaksamaannya itu kita punya 2 dikali X min 2 dikurang nih X plus 1. Ya, oke. Nah, kita coba selesaikan untuk ketiga syarat interval ini. Ini untuk yang pertama. Nah, ini ya sama persis dengan yang atas ini. Ya, ini ya kita peroleh baris kedua ini. Ini sengaja tidak Ibu hilangkan, jadi biar terlihat yang tadi kita kerjakan, terus yang proses selanjutnya juga sebenarnya sama. Ya, ini untuk interval pertamanya yang atas ini kita punya himpunan penyelesaiannya yang bawah. Ini himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya kita iriskan dengan syarat interval. Kita iriskan dengan syarat intervalnya ini. Ya, kita peroleh nanti di himpunan penyelesaiannya. Nah, ini tadi kan ini dari penyelesaian pertidaksamaan, ini dari syarat intervalnya. Kita iriskan, jadi keduanya himpunan penyelesaiannya ini. Kemudian untuk syarat interval kedua, yang ini kita punya pertidaksamaan yang kedua ini. Pertidaksamaan pertamanya Ibu hapus dulu. Ya, pertidaksamaan kedua yang di bawah ini, yang ini sama ya, sama persis ini di baris kedua ini. Kita peroleh ini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kita iriskan dengan syarat intervalnya. Kita iriskan, kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya, nah ini himpunan penyelesaiannya ini. Ini adalah dari pertidaksamaan, ini dari syarat interval.
Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk interval ketiga itu sama dengan ini ketidaksamaan ketiga yang bawah. Kita lihat ini sama persis ya dengan yang ini. Nah, ini kita peroleh himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kemudian kita iriskan dengan syarat intervalnya. Ya, kita peroleh irisannya itu adalah nih. Nah, kemudian tadi kan ada 3 himpunan penyelesaian yang tadi slide sebelumnya. Nah, itu kita gabungkan supaya mempermudah kita lihat dalam bentuk garis bilangan. Jadi kalau kita gabungkan ini hasil penggabungannya. Ya. Itu materi hari ini sekian saja sampai pertidaksamaan nilai mutlak. Ada yang mau bertanya? Sebenarnya kalau tadi pas presentasi ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nah, ini di slide terakhir, ini ada soal latihan. Soal latihannya silahkan dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke WA atau ditanyakan di Google Classroom-nya ya. Karena belum pada bisa masuk ke Inau ya. Belum, Bu. Belum bisa. Oh, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Tadi Bu yang bagian pertama yang nomor 5, Bu. Contoh soal yang nomor 5. Tadi belum jelas, Bu. Soalnya di sini suaranya nggak jelas, Bu. Kresek-kresek, Bu. Gimana tuh? Contoh 5 yang terakhir itu ya? Iya, Bu. Yang pertidaksamaan nilai mutlak. Wah, itu panjang itu. Bukan, Bu. Yang satunya lagi, Bu. Satunya lagi. Iya. Yang ini? Iya, Bu. Nah, yang itu, Bu. Yang ini cara penyelesaiannya. Oh, ini kan tadi sesuai dengan di sini ada, nah di atas. Nah, katanya rubah dulu ke bentuk ini ya. Jadi di pertidaksamaannya atau fungsinya hanya ada di satu ruas. Ya, dipindahkan dulu ke situ. Terus, nah kalau di sekolah di SMA gitu, kan kita taunya dipindah ruas. Ini kan ada asalnya di ruas kanan nilainya positif, terus kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. Tadi kan ya Ibu jelaskan sebenarnya proses yang terjadi itu adalah bukan kita kalikan. Yang ruas kanan ini kita cari inverse-nya, inverse terhadap penjumlahan. Inverse-nya adalah minus ini. Ya, kalau dijumlahkan ini hasilnya jadi 0. Nah, yang kiri pun kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu min 2/3x min 1. Jadi kita peroleh ruas yang kedua. Untuk yang ruas ketiga ini, tadi kita kalikan satunya satu apa? Kan
supaya sama yang bawahnya ini. Berarti yang kurangnya itu adalah ini 1. Nah, yang persamaan kiri dikali satunya itu 1, ini 3x min 1 per 3x min 1. Yang kanan, yang ini yang kanan, satunya itu adalah 1 x plus 1 per x plus 1. Ya. Ini nulisnya susah. Nah, ini kan kedua-duanya penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita operasikan saja. Dioperasikan, kita peroleh baris yang keempat ini, kemudian kita punya titik pecahnya atau pembuat nolnya. Yang ini pembuat nolnya adalah min 1, yang ini 1/3, dan yang ini 3. Gitu. Terus kita uji. Ujinya kita substitusikan ke baris kedua ini. Kalau negatif itu berarti yang kita cari. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau kurang mengerti, nanti coba dulu latihannya. Karena biasanya kalau pas ya kayak materi gini ngerti, tapi ketika mengerjakan soal belum tentu. Ya, jadi soal latihan ini dikerjakan. Ya, nanti ya dikerjakan aja. Tidak usah dikumpulkan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian aja. Terus ada daftar presensi. Daftar presensinya masih di Google Classroom. Ya, tolong diisi daftar hadirnya di Google Classroom. Karena kita belum bisa masuk ke ke Inaus. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. wabarakatuh.